Saya nggak tahu ini sebuah kebetulan atau gimana, tapi tadi barusan ada seorang pekerja lapangan yang lagi pakai baju. Bajunya tulisan di belakangnya adalah "The truth shall set you free". Ngena banget ke saya karena saya diingetin lagi sama Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran itu dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Kadang kita dalam hidup tuh ngerasa kok saya kayak nggak ada kebebasan. Kok saya mau melakukan sesuatu terbatas uang, mau melakukan sesuatu terbatas waktu, mau melakukan sesuatu terbatas kesempatan. Apa yang salah? Dan dari Yohanes 8 ayat 32 itu tadi, saya diingetin lagi barusan di otak saya sama Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang kita bingung gitu. Emang kalau baca Alkitab doang bisa sukses? Emang kalau baca Alkitab doang bisa jadi nomor 1 di bidangnya? Kadang kita mengorbankan hubungan sama Tuhan demi mengejar pekerjaan kita, demi mengejar materi, demi mengejar sesuatu yang kata Tuhan tuh jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, minum, pakai. Nggak gampang karena saya pribadi pun masih tetap berada dalam keterbatasan tadi. Tapi mungkin Tuhan mengizinkan mas-mas di depan tadi itu ada untuk ngingetin saya. Untuk ngingetin saya bikin video ini, untuk ngingetin kamu bahwa kebenaran Tuhan akan membebaskan kita. Kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita itu semua cuma tipu daya mungkin. Cuma perkataan iblis yang gak pengen hidup kita bahagia. Saya jujur bukan seorang pendeta, saya cuma seorang bapak yang pengen bagiin iman saya sama anak saya. Dan saya nuangin ini lewat video-video YouTube yang saya bikin di saat saya pulang pergi dari kerja. Saya tahu ini mungkin kesannya kayak kamu gak kredibel, kamu nggak belajar sekolah Alkitab, nggak belajar ini. Tapi saya juga belajar lagi di Alkitab bahwa ya murid-murid Tuhan Yesus juga nggak belajar sekolah Alkitab dan segala macamnya. Mereka cuma mendengarkan dan mengizinkan Tuhan memakai mereka. Saya juga ngerasa gitu bahwa keterbatasan yang ada di sekitar kita kadang seringkali cuma di pikiran kita aja. Dulu saya ngerasa bahwa saya gak punya materi yang bagus untuk saya bagikan, untuk saya bikin jadi video YouTube. Makanya saya nunda bikin video YouTube sampai 8 tahun. Saya baru ngelakuin bikin video YouTube tuh umur 30. Dari umur 22 saya udah pengen bikin YouTube karena saya ngeliat ini sesuatu yang bisa menjanjikan gitu. Tapi saya gak melakukan itu 8 tahun. Semua itu karena saya membatasi diri saya sendiri. Semua itu karena pikiran saya yang takut dikatain orang, takut
gak bisa kasih manfaat. Semua kecemasan yang sebenarnya gak beralasan gitu. Let's say ada orang yang ngerasa apa yang saya omongin gak bermanfaat. Kontrolnya bukan di saya, kontrolnya tetap ada di dia yang nonton. Mereka tinggal close video ini, close aplikasi YouTube, dan yaudah, go on with their life. Tapi yang saya lakukan ke diri saya malah membuat saya jadi gak kreatif, membuat saya jadi gak bisa ngebantuin orang yang mungkin ngelihat video saya dan merasa terbantu. Dan setelah saya belajar lebih lagi, kenalin firman Tuhan lebih lagi, saya bisa ngomong bahwa Yohanes 8 ayat 32 tadi yang bilang soal kebenaran itu akan membebaskan kamu, itu benar-benar terjadi gitu. Semua ketakutan saya itu gak beralasan. Setelah saya pelajarin lebih lagi bahwa gak ada yang peduli juga kalau saya bikin video YouTube, gak akan ada juga orang yang ngatain saya, dan kalau mereka ngasain gak bermanfaat ya mereka tinggal close aja. Semua itu mengangkat beban saya gitu, membebaskan saya. Dan mungkin ini juga yang sedang terjadi sama kalian. Ada pikiran-pikiran yang ngebatasin kalian, ada ketakutan-ketakutan yang bikin kalian gak mau take action. Pesan saya cuma satu sama kalian. Saya udah nunggu 8 tahun untuk melakukan segala sesuatunya. Jangan kayak saya. Jangan buang-buang 2.500 hari dari hidup kalian. 2.500 hari lebih bahkan. 365 kali 8 ya sekitar segitulah. Kalian lakuin aja matematikanya sendiri. I waste so many times in my life. Saya buang banyak waktu dari hidup saya. Andai saya udah mulai di 8 tahun lalu, mungkin ya pilihannya 2 sih, antara nyerah karena udah jalan 10 tahun, atau karena saya terus berusaha ya saya bisa mendapatkan hasilnya selama 10 tahun terakhir. Selama 8 tahun terakhir saya mencoba. Percayalah bahwa ketakutan kita seringkali cuma ada di pikiran kita aja. Semua kecemasan kita itu kadang gak beralasan. Jadi orang yang skeptis itu bagus, jadi orang yang berhati-hati itu bagus. Tapi jangan biarkan kehati-hatian kita, ketidakpercayaan kita itu malah menghambat kita untuk maju. Saya yakin semua kita pengen sukses. Tapi mau gak kita bayar harga? Mau gak kita ubah diri kita? Dan Tuhan juga udah sempat ngingetin juga di Alkitab bahwa setiap hari kita harus melakukan perubahan akal budi. Saya lupa ayatnya, tapi nanti kalau saya nemu saya mungkin akan tulis di komen, atau kalian kalau tahu ayatnya tolong bantu tulis di komen. Dan kalau kita sadar batasan kita itu sebenarnya kita loh yang tentuin. Kita yang nentuin atapnya kita. Kita yang nentuin batas atas kita. Di saat kita bilang kita gak bisa, kita benar. Di saat kita bilang bisa, kita pun benar. Permasalahannya, apa yang kamu mau pilih? Apakah kamu ingin jadi lebih baik? Atau gitu-gitu aja? Maukah kamu bayar harga? Maukah kamu jadi selangkah lebih maju? Maukah kamu jadi selangkah lebih baik?
Dan kalau kamu mau, mintalah sama Tuhan untuk memimpin kamu di setiap langkah kamu. Karena percuma kita sukses menurut dunia tapi gak menurut Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini tuh cuma tutorial kasarnya, cuma latihan. Hidup yang aslinya itu ada di kekekalan, antara kekekalan di surga atau di neraka. Dan kalau sekarang aja kita gak bisa nikmatin tutorial ini, gak bisa, dan gak mau baca deh buku manual dari tutorial ini, gimana kita bisa berhasil dan melewati tutorial ini? Makanya perbaharui pikiran kita dengan baca firman Tuhan setiap hari. Bangun hubungan sama Tuhan tiap hari. Komit sama diri kamu tiap hari. I got to do this, and this. Saya harus melakukan ini, dan ini. Lakuin itu terus. Saya percaya apapun impian kalian, seberat apapun masalahnya, setinggi apapun mimpinya, pasti bisa tercapai. Karena kita melibatkan Tuhan. Dan gak ada mimpi yang lebih besar, gak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. Jangan menyerah, bangun hubungan sama Tuhan, dan mimpi itu pasti akan terwujud. Semoga video ini ngebantu kalian. Kalau boleh bantu subscribe juga. Nama saya Yeskiel Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.